Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai limit fungsi dan turunan dengan pokok bahasan yaitu fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Baiklah, langsung saja kalian simak videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya ada video yang mau lewat berikut ini. Baiklah, langsung saja untuk pokok bahasan kita hari ini yaitu mengenai fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Untuk hari ini materinya yaitu membahas fungsi naik dan fungsi turun. Untuk nilai stasioner kita bahas minggu depan. Kita awali dengan sebuah parabola yang ada pada gambar ya. Perhatikan gambar parabola. Fx turun dari arah kiri hingga X sama dengan A dan naik mulai dari X sama dengan A ke arah kanan sehingga dapat dikatakan bahwa Fx adalah fungsi naik untuk X lebih besar A, kemudian Fx adalah fungsi turun untuk X lebih kecil A. Nah, pada X sama dengan A, grafik fungsi tidak naik dan juga tidak turun. Maka dikatakan titik A, FA adalah titik stasioner dan FA adalah nilai stasionernya. Pengertian fungsi naik dan fungsi turun dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi Fx dikatakan fungsi naik dalam interval I jika tiap bilangan X1 dan X2 dalam I dan X1 lebih kecil dari X2, maka berlaku hubungan Fx1 lebih kecil dari Fx2. Kemudian yang kedua, fungsi Fx dikatakan fungsi turun dalam interval I jika tiap bilangan X1 dan X2 dalam I dan X1 lebih besar dari X2, maka berlaku hubungan Fx1 lebih besar daripada Fx2. Berikut ini kesimpulan yang diperoleh mengenai fungsi naik dan fungsi turun adalah: yang pertama, jika f aksen X lebih besar 0, maka Fx fungsi naik. Yang kedua, jika f aksen X lebih kecil 0, maka Fx fungsi turun. Dan yang ketiga, jika f aksen X sama dengan 0, maka Fx stasioner. F aksen X artinya adalah turunan Fx. Setelah ini kita akan bahas mengenai contoh soal. Contoh soal yang pertama, yang bagian A, carilah interval di mana fungsi Fx yang ditentukan oleh Fx sama dengan 2 plus X kuadrat min 1/3 X pangkat 3. Yang pertama naik, yang keduanya adalah turun.
Untuk soal yang bagian B-nya, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Tentukan yang bagian 1, interval x supaya fx naik. Yang kedua, interval x supaya fx turun. Dan yang ketiga, nilai stasionernya. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu ya, fx-nya. Fx sama dengan 2 plus x kuadrat min 1/3x pangkat 3. Kemudian kita cari turunan fx-nya. Kita tulis f aksen x sama dengan, nah turunan dari 2 plus x kuadrat min 1/3x pangkat 3 adalah 2x min x kuadrat. Kemudian kita rubah atau kita sederhanakan bentuk dari 2x min x kuadrat ke dalam x dikali dalam kurung 2 min x. Kemudian kita masukkan ke pertanyaan yang bagian 1 ya. Jika naik, maka kita tulis, maka syarat fx fungsi naik itu adalah f aksen x lebih besar dari 0. Sehingga kita tulis syarat fx fungsi naik f aksen x lebih besar 0. Artinya turunan fx lebih besar 0. Kita turunkan ke bawah ya. Turunan fx-nya adalah x 2 min x. Kita tulis x 2 min x lebih besar 0. Maka kita sederhanakan menjadi 0 lebih kecil x lebih kecil daripada 2. Ini untuk syarat fx fungsi naik. Berikutnya adalah yang kedua, syarat fx fungsi turun, di mana f aksen x-nya lebih kecil 0. Artinya turunan fx-nya lebih kecil dari 0. Kita tulis turunan fx-nya x dikali 2 min x lebih kecil 0. Nah, jika x 2 min x lebih kecil 0, maka nilai x-nya ada dua. Yang pertama, x lebih kecil 0 atau x lebih besar 2. Sekali lagi, nilai x-nya bisa x lebih kecil 0 atau x lebih besar daripada 2. Ini untuk menjawab soal bagian A. Nah, sekarang kita akan jawab soal yang bagian B. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Kita tuliskan fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Seperti biasa, setelah itu kita cari turunan fx-nya. F aksen x sama dengan, nah turunannya adalah 2x min 4. Yang pertama, tentukan interval x supaya fx naik ya. Nah, berarti kita tulis syarat fungsi fx naik yaitu f aksen x-nya lebih besar 0 ya. Artinya turunan fx-nya lebih besar 0. Turunan fx-nya tadi adalah 2x min 4 ya. Maka 2x min 4 lebih besar 0, maka x lebih besar daripada 2. Ini yang pertama. Yang kedua, tentukan interval x supaya fx turun. Syarat fungsi fx turun yaitu turunan fx-nya lebih kecil daripada 0. Turunan fx-nya ditulis kembali yaitu 2x min 4, kemudian lebih kecil daripada 0. Maka
2x min 4 lebih kecil 0, maka x-nya lebih kecil daripada 2. Kemudian yang bagian 3, nilai stasioner ini diperoleh jika turunan fx-nya sama dengan 0. Turunan fx-nya kita tulis kembali, yaitu 2x min 4 sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai x-nya, 2x sama dengan, nah min 4-nya pindah ruas ke kanan jadi 4. Jadi 2x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 4 dibagi 2, 2 ya. Nah, kemudian kita masukkan ke nilai fx sama dengan 2 plus x kuadrat min 1 per 3 x pangkat 3. Maka x-nya kita ganti dengan 2 ya. Sekali lagi x-nya kita ganti dengan 2. Nah, ketika nilai x-nya kita ganti dengan 2, maka f2 sama dengan 2 pangkat 2 ya, x-nya diganti dengan 2 ya, jadi 2 pangkat 2 min 4 kemudian dikali 2 ditambah 3. Nah, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 kan 4 ya, kemudian min 4 kali 2 min 8 ditambah 3 sama dengan min 1. Jadi nilai stasioner untuk x sama dengan 2 adalah f2 sama dengan min 1. Kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai-nilai stasioner fungsi yang dirumuskan dengan fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 4x plus 8. Tentukan pula titik stasionernya. Langkah yang pertama kita tulis diketahui terlebih dahulu fx-nya. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 4x plus 8. Kemudian turunannya f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 plus 4x min 4. Fungsi fx mempunyai nilai stasioner dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Maka turunan fx-nya kita tulis 3x kuadrat plus 4x min 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan ya menjadi bentuk faktorisasi, yaitu 3x min 2 dikali x plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa cari x1 dan x2 nya. X1 diperoleh dari 3x min 2, x2 diperoleh dari x plus 2. Maka kita bisa peroleh nilai x1 nya yaitu 2 per 3, nilai x2 nya yaitu min 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai stasioner fx nya. Nilai stasioner fx-nya kita tulis untuk x1 sama dengan 2 per 3. Untuk x1 sama dengan 2 per 3, maka fx-nya kita tulis dengan f, x-nya ganti dengan 2 per 3 sama dengan, nah kita masukkan ke persamaan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 4x plus 8 ya.
Nah, setelah itu nilai X-nya tinggal kita ganti dengan 2/3, sehingga menjadi 2/3 pangkat 3 plus 2 dikali 2/3 pangkat 2 min 4 dikali 2/3 plus 8. Nah, semuanya kita operasikan. Setelah kita operasikan semuanya, maka diperoleh hasilnya adalah 6/14/27 ya. Ini untuk X1 sama dengan 2/3. Nah, kemudian untuk X2 sama dengan min 2, maka kita bisa tuliskan F X-nya ganti dengan min 2 sama dengan, nah, kita ganti X-nya dengan min 2 ya, sehingga menjadi min 2 pangkat 3 plus 2 kali min 2 pangkat 2 min 4 kali min 2 plus 8. Maka hasil akhirnya setelah dioperasikan adalah sama dengan 16. Nah, dengan demikian maka titik-titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 4x plus 8 adalah titik 2/3,614/27 dan min 2,16. Baiklah, itu tadi videonya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami semuanya ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.